Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jadi pada malam hari ini kita akan berdiskusi membahas masalah-masalah pertanian yang sedang up to date atau sedang trending saat ini yang menyangkut hajat hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya memang selalu membeli beras secara langsung, yaitu khususnya beras merah yang saya beli. Jadi ada tren, itu ada kenaikan harga beras yang eh, cukup lumayan tinggi menurut saya. Ya, saya waktu itu beli beras merah 1 kilonya 14.000 dan terakhir ini 18.000. Dan saya lihat di lain-lain beras itu yang dipedagang di tumpuk-tumpuk itu saya perhatikan naik semua. Dan ini dikonfirmasi oleh pedagang beras. Nah, Pak ini sekarang harganya segini ya. Oh ya gitu. Jadi karena memang saya kebutuhannya itu ya bagaimana tetap harus dibeli begitu kan. Nah, kemudian untuk yang beras premium ini yang saya baru beli itu harganya 18.000. Yang sebelumnya itu kisarannya 16.000. Pokoknya itulah peningkatannya. Ya, jadi beras ini dari dulu di Indonesia menjadi komoditas apa ya penting, komoditas politik juga, sehingga selalu distabilkan, ada ditetapkan harganya, ada ceiling price dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kebijakan swasembada beras menjadi sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena beras ini menjadi budaya dari masyarakat Indonesia secara umumnya. Dapat dikatakan kalau belum makan nasi, beras itu belum dapat dikatakan makan sarapan. Padahal sudah makan roti, makan ubi, ya kan, makan yang lain-lain. Tapi kalau belum makan nasi, belum sarapan dibilangnya, belum makan siang. Jadi full kebutuhan akan beras ini akan cukup tinggi. Ya, di sisi lain juga yang patut disayangkan untuk memasok kebutuhan beras ini kan harus dari dalam negeri dan ya impor selama ini. Ya, ini untuk menjaga antara supply and demand. Jadi kalau kita membaca data yang ada itu tahun 2023 itu memang diprediksikan itu karena terjadi El Nino ya. Ya kalau kita baca-baca diprediksikan produksi beras nasional akan turun. Ya, ternyata setelah tahun 2023 dilampaui dan sekarang baru 2 bulan ini turunnya sekitar kalau nggak salah 2,18%. Dari biasanya sebelumnya tahun 2022 itu produksi nasional beras Indonesia itu sekitar 31,58 juta ton. Nah, jadi turun sekitar 650.000 ton. Sehingga produksi sekitar 30,4 atau berapa juta ton. Nah, ini kan produksinya turun, oleh karena itu tentunya diantisipasi dengan ya rencana impor. Nah, rencana impor berapa? Itu direncanakan yang saya baca-baca dari eh, sumber-sumber yang ada. Itu rencana 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton. Dan sampai bulan Januari kalau nggak salah itu sudah diimpor 3,2 juta ton. Artinya jumlah yang sangat banyak ini
diharapkan bisa mengimbangi kebutuhan itu. Tetapi juga di state bahwa masih ada kekurangan di bulan Januari dan Februari, ya sekitar 1,6, 1,2 juta ton. Oleh karena itu mungkin ini yang menyebabkan agak panik ya, yaitu harga menjadi naik gitu. Nah ini karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat banyak. Ya seperti biasa impor kita dari Thailand, Vietnam dan lain-lain. Jadi itu situasi dari harga beras yang selalu kadang naik, ya itu harus harus dijaga ketat oleh kita. Padahal ya kalau kita cerita permasalahan padi ini, ya beras padi itu kita luasan sawah kita juga tiap tahun selalu berkurang, dipakai untuk perumahan dan sebagainya, dikonversi untuk pemukiman, sehingga akan salah satu masalah mempersulit mencapai produksi tadi. Belum lagi kita pencetakan sawah baru juga belum. Nah, ini saya dengar terakhir Kementerian Pertanian akan menggarap lahan rawa. Ya salah satunya untuk sumber pangan ini tadi. Kemudian tentunya kita juga harus mencari solusi yang dari tahun ke tahun kita kebutuhannya itu menjadi masalah terus. Nah, ini tentunya harus ada solusi pemikiran jangka panjang. Nah, ini sekedar urun rembuk saja. Bagaimana itu supaya tidak semakin ngombro-ngombro. Ngombro-ngombro itu apa ya, itu melebar begitu. Nah, jadi kebutuhan sangat besar ini sebenarnya juga termasuk kebutuhan kita dalam negeri yang dari segi budaya juga berubah. Kalau dulu kita masyarakat Indonesia Timur itu dengan situasi ekologisnya dulu kan tidak makan beras, tetapi kan zaman sekarang terpengaruh itu yang dimakan ya beras. Dulu kan saudara-saudara kita yang di Papua misalnya kan makannya ubi kayu, ubi kayu, ubi rambat, kemudian sagu dan sebagainya. Ini diversifikasi yang harus terus digalakkan. Nah, kemudian harus ada pemikiran-pemikiran lain juga yang kalau bisa untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat ini tadi. Iya, salah satunya saya tadi pagi juga beli combro, oncom tujuh, miso, yang bahan bakunya ini di belakang saya ini adalah telo, singkong, ubi kayu. Dan ini menurut saya patut cepat dikembangkan. Kenapa? Dari potensinya, kemudahannya untuk mensubstitusi misalnya kebutuhan beras tadi. Kalau tidak menggantikan ya, tapi kan minimal bisa mensubstitusi. Nah, jadi kenapa ini alasannya? Coba kita lihat, karena ini saya juga terinspirasi dari membaca di Profesor Bayu Krishna Murti juga menyampaikan hal ini. Jadi kenapa ubi kayu tidak dikembangkan untuk menggantikan atau membuat beras buatan dari singkong, ubi kayu, cassava. Nah, karena apa? Memang produktivitasnya tinggi. Ya, produktivitasnya tinggi. Saya video-video lama saya menyampaikan bahwa per hektarnya itu bisa sampai 70 ton, 80 ton per hektar dalam waktu 9 bulan sampai 1 tahun ya tentunya. Taruhlah yang pas untuk panen 9 bulan. Sudah 80 ton. Kalau yang biasa-biasa itu ya 40-50 ton. Nah, ini kan dengan teknologi, dengan bisa lebih tinggi lagi.
potensi yang bisa saya baca-baca bisa 102 ton. Nah, kita ngomongkan yang realistis yang bisa dicapai sekarang yang 80 ton. Coba kita bandingkan dengan produktivitas dari padi. Ya, padi itu sekitar kalau udah bagus lumayan itu 7 sampai 8 ton per hektar per sekali panen ya. Nanti kan dikali 2. Nah, kalau dikali 3 sekarang ya agak sulit karena irigasi ya dan sebagainya. Jadi anggap aja biar perbandingannya pas dengan ubi tadi kalinya 2 musim tanam. Ya. Jadi kalau potensi sih ada yang sampai 11 sampai 12 ton, ada yang 15 padi. Oke lah taruh yang 11 sampai 12. Yang inpari berapa itu lupa saya itu misalnya sampai 12. Itu kalau dikalikan 2 masih berapa itu? 12 kali 2 masih 24 ton. Mungkin dari segi petani mungkin tinggal menariknya dikali harganya. Ya kali harganya. Kalau di jagung juga demikian hampir sama. Produktivitas yang ada sekarang 7 sampai 8 ton. Yang bagus sekali bisa 10 ton sampai 12 juga. Itu lagi kisarannya. Kemudian tinggal kali harganya. Nah, sekarang tinggal keuntungan dan kekurangannya apa? Kalau singkong, ubi kayu, ini kan minim perawatan sebetulnya. Ditanam, dibersihkan, dipupuk, ya itu sudah hampir setahun ditinggal saja, nanti tinggal panennya gitu. Luar biasa. Ya, produktivitasnya tinggi. Ya. Dan sekarang tentunya teknologi pengolahan pangan sudah sangat maju. Ya. Salah satu kelemahannya mungkin karena kita ini dianggap dulu kalau orang nggak punya itu makanannya telo gitu, singkong itu, jadi ini menyebabkan image kurang bagus. Iya kan. Padahal teknologi sekarang luar biasa, bisa diolah menjadi tepung tapioka dan lain, bisa dibikin beras dari ubi kan bisa, bentuknya beras. Dibikin rasa yang lain-lain juga bisa sekarang, tidak masalah dari segi teknologi pengolahan pangan. Nah ini yang salah satu untuk mengatasi kelemahan dari ubi kayu yang mungkin rasanya dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengacu pada teknologi zaman lama, ini untuk survival, untuk ketahanan pangan juga luar biasa. Yaitu tinggal memodernisasi saja. Coba kita terkenal makan gaplek, tiwul, ya kan. Bukannya nggak enak, itu enak banget, ya kan. Dan itu bisa di PP, dipanaskan di genteng dan untuk bertahan itu. Untuk makan, iya kan, bisa terbukti sebagai pahlawan pangan juga telo ini. Belum diolah yang biasa-biasa ya. Tadi saya bilang combro, bilang getuk lindri ya kan. Makanan olahan-olahan juga sangat kaya, sangat banyak. Tidak menjadi masalah. Ya, kalau mau dibikin beras ya itu beras tadi. Jadi intinya ya ini mungkin jadi salah satu solusi kita untuk membangkitkan diversifikasi pangan. Ya, dengan telo ini tadi. Jangan menganggap yang rasanya yang model lama lah, jangan terus digoreng, rebus rasanya nggak enak, nggak apa terus malas gitu. Nah, kreasi-kreasi zaman sekarang tidak masalah. Ya. Ada ubi roti, enak juga itu ubi roti dicampur keju. Saya pernah beli juga secumplik itu juga 125.000. Iya kan. Nah, itu tinggal penyajiannya di mana, bagaimana menjadi makanan yang elit. Nah, jadi ini mungkin mulai kita kembangkan lah perteloan ini. Nah, jadi ini solusinya
karena dari segi budidaya relatif mudah begitu. Demikian pemirsa, ini sekedar ide unek-unek yang mungkin semua orang juga sudah mempunyai ide ini, hanya ini mengingatkan saja supaya ini menjadi salah satu solusi kita dalam memenuhi kebutuhan makanan pokok bangsa Indonesia. Terima kasih, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.